didn't happen. We won't talk about it again. We have to swear. I swear. I swear. I swear. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa jurusan sastra yang tergabung dalam sebuah klub di kampus mereka bernama Killer Book Club. Anggota klub itu terdiri dari Angela, Sarah, Rai, Koldo, Eva, Virginia, dan Sebas. Baru-baru ini pacar Angela bernama Nando juga ikut hadir dalam pertemuan klub tersebut. Meskipun Nando bukan mahasiswa di kampus mereka, Nando mulai tertarik membaca buku karena disarankan oleh Angela. Kegiatan klub mereka berfokus dengan membaca buku horor di mana setiap pertemuannya mereka akan mendiskusikan buku horor dan menganalisanya bersama-sama. Di pertemuan kali ini, mereka membahas sebuah buku tentang teror badut pembunuh. Y tal, y los payasos asesinos. ¿No? Que aparte de asustar... Los libros. ¿Quién quiere empezar? A ver, pero que... Selesai pertemuan klub, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Angela ditemani oleh Sebas. Kemudian Sebas bertanya pada Angela tentang progres penulisan novel horor buatan Angela. Ternyata selain aktif menjadi anggota Killer Book Club, Angela juga aktif sebagai penulis novel horor. Novel pertama yang dirilis oleh Angela berjudul Gadis dari Carrion yang bercerita tentang seorang gadis yang dipaksa menulis buku horor oleh ibunya yang kejam. Karena menerima banyak tekanan, gadis itu pun menjadi gila dan membunuh ibunya dengan cara membakarnya. Saat dirilis secara resmi, hasil karya Angela menerima begitu banyak respon positif dari para pembaca. Berkat kesuksesan novel pertamanya, Angela pun ingin kembali menulis novel terbaru. Namun, kecemasan dan ketakutan muncul di dalam pikiran Angela ketika ia memikirkan kemungkinan bahwa novel berikutnya mungkin tidak akan mendapat pujian sebanyak novel pertamanya. Sebas pun meminta Angela untuk mengirim draft novel terbaru Angela ke salah satu dosen terkenal di kampus mereka bernama Cruzado. Cruzado pasti akan membaca novel itu dan memberi saran apabila ada kekurangan. Estoy bloqueada. Llevo 6 años bloqueada. No sé por qué no quieres reeditar La Niña de Carrión. Chao. Sesampai di rumah, Angela berniat mengirim email pada Cruzado dengan melampirkan file novel terbarunya, berharap Cruzado mau membaca dan memberikannya masukan. Akan tetapi Angela memilih untuk mengurungkan niatnya tersebut. Angela merasa novelnya masih belum pantas untuk diberikan pada Cruzado. Keesokan harinya setelah menyelesaikan kelas, Cruzado memberitahu Angela bahwa dirinya sudah membaca draft novel yang dikirimkan oleh Angela. Angela pun nampak kebingungan dengan perkataan Cruzado karena Angela ingat betul bahwa dirinya tidak jadi mengirim draft tersebut. Namun mengapa bisa Cruzado menerima draft terbaru novel miliknya? Cruzado berkata dirinya akan memberikan beberapa masukan tentang novel itu dan dia pun meminta Angela untuk segera datang ke kantornya. Mendengar hal itu, Angela pun merasa sangat senang dan kesempatan itu pun tidak akan disia-siakan oleh Angela. Karena Cruzado akan memberikan pendapat dan saran untuk novelnya, Angela bersama dengan Cruzado segera pergi ke ruangannya. Namun bukannya membahas novel Angela, Cruzado malah melakukan tindakan pelecehan terhadap Angela. Has hecho muy bien escribiendo. Creo que me estás entendiendo perfectamente. Angela pun sangat terkejut dan takut dengan sikap yang dilakukan oleh Cruzado. Tak tahan dengan semua itu, Angela pun terpaksa melakukan perlawanan. Beruntung saja, Angela berhasil keluar dari ruangan Cruzado. Atas pelecehan yang dia terima, Angela pun mengalami trauma mendalam. Angela awalnya berniat melaporkan Cruzado ke polisi. Namun Angela sadar bahwa dirinya hanyalah mahasiswa biasa yang tidak akan bisa menang melawan seorang dosen terbaik di kampus tersebut. Angela pun hanya berani menceritakan kejadian itu pada teman-teman klubnya saja. Mereka semua sangat geram pada tindakan Cruzado yang tega melecehkan Angela. Atas penghinaan yang Angela dapatkan, teman-teman klubnya memiliki ide untuk melakukan balas dendam, yaitu dengan melakukan teror terhadap Cruzado. Dengan cara ini, mereka bisa menghukum Cruzado tanpa harus melaporkannya ke kantor polisi. Rencananya, mereka akan berpura-pura menjadi badut, lalu memberikan teror demi teror sampai Cruzado mengalami fobia akan badut. Awalnya Angela ragu-ragu dengan ide tersebut, namun teman-temannya yakin bahwa itu adalah cara satu-satunya bagi Angela untuk melakukan balas dendam. Akhirnya Angela pun sepakat dengan ide tersebut. Mereka semua segera membeli perlengkapan seperti topeng badut, jubah hitam, dan senjata palu.
Sekarang Angela tinggal menjebak Cruzado agar mau bertemu di ruangannya nanti malam. Tak terasa malam pun tiba, mereka semua segera menjalankan rencana mereka. Adanya banyak badut misterius membuat Cruzado menjadi sangat ketakutan dan mulai berlari terbirit-birit. Ketika sedang dikejar-kejar, Cruzado terkena pukulannya membuat wajahnya berdarah hingga membuat kepalanya menjadi pusing. Dia pun berjalan menuju ke arah Angela yang sedang memasang topengnya. Namun tanpa sengaja, Angela malah menyenggol Cruzado yang membuat Cruzado terjatuh dari ketinggian dan akhirnya meninggal seketika. Tentu saja hal itu membuat mereka panik karena kejadian itu terjadi di luar rencana mereka. Mereka sama sekali tidak bermaksud ingin membunuh Cruzado, namun akibat perbuatan mereka, Cruzado harus menegang nyawanya. Agar tidak ditangkap polisi, mereka semua sepakat untuk tidak membicarakan hal itu lagi dan menganggap bahwa semua itu tidak pernah terjadi. ¡Mierda! ¡Te lo has matado, tía! ¡Te tengan por homicidio! Hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya. Se te está yendo. Kemudian mereka pun pergi ke tempat rahasia untuk membakar segala barang bukti seperti topeng dan jubah hitam yang mereka gunakan. Hari-hari pun berlalu semenjak kematian Cruzado. Angela menyimpan rasa bersalah yang sangat besar atas kematian Cruzado. Sebenarnya Angela ingin melaporkan kejadian itu pada polisi, namun teman-temannya yang lain tidak menginginkan hal itu terjadi. Sekarang Angela pun hidup dalam rasa cemas dan takut akan rahasia yang dia miliki. Ketika sedang berada di kelas, tiba-tiba saja sebuah akun misterius dengan nama Si Badut masuk ke dalam grup chat Killer Book Club. Si Badut mengirimkan sebuah bagian novel yang menjelaskan kematian Cruzado lengkap dengan identitas mereka semua yang sudah disamarkan. Novel itu menceritakan secara rinci terkait kematian Cruzado yang disebabkan oleh klub Angela. Seketika hal itu pun membuat mereka semua panik. Mereka yakin bahwa si Badut pasti ada di tempat kejadian saat kematian Cruzado. Namun mereka meragukan hal itu karena saat itu mereka sudah memastikan tidak ada orang lain selain mereka. Rai berpikiran bahwa bisa saja salah satu di antara anggota Killer Book Club adalah sosok si Badut yang ingin menakut-nakuti mereka. Selanjutnya mereka malah saling menuduh satu sama lain. No estamos locos. Dia, el influencer, la bibliotecaria. Tiene que ser uno de nosotros. Date una petita. Bueno, parad ya. Rincian kematian Cruzado hanya mereka saja yang mengetahuinya. Jika ada orang lain yang mengetahuinya juga, pasti dia adalah salah satu anggota Killer Book Club. Kemudian Ray melihat Virginia menggambar sesuatu yang mengerikan. Karena gambarnya diambil begitu saja, Virginia pun marah dan langsung pergi dari sana. Kepergian Virginia membuat mereka semua mulai mencurigai Virginia sebagai sosok si Badut. Keesokan harinya ketika Angela selesai mandi, Angela mengalami halusinasi melihat badut pembunuh hingga membuatnya berteriak seperti orang gila. Sepertinya Angela terlalu banyak memikirkan tentang badut pembunuh sehingga membuat Angela terus mengalami halusinasi. Kemudian Angela bertemu dengan Sebas dan mengabarkan tentang si badut yang mengirimkan kelanjutan novel itu di mana menjelaskan tentang sosok si badut yang akan meneror dan membunuh Virginia. Se lo merecía. Sus pasillos le debieron parecer. Sambil membaca novel itu, Angela dan Sebas pergi ke tempat di mana Virginia terbunuh. Por aquí es en la novela más terrorífica de la historia. Bukannya menemukan mayat Virginia, mereka malah menemukan tulisan bersambung yang ditulis oleh darah Virginia. Yang menulis kata itu pastilah si badut. Angela dan Sebas segera mengabarkan pada teman-temannya yang lain untuk mencari Virginia. Namun setelah sekian lama mencari, mereka tak kunjung menemukan tubuh Virginia. Teror dari si badut ini membuat mereka semua mulai merasa ketakutan. Eva pun memiliki ide untuk mengungkap siapa sosok si badut yang sebenarnya.
Eva segera mengajak mereka untuk pergi ke perpustakaan dan melihat data nama mahasiswa yang pernah meminjam buku horor di kampus mereka. Eva sangat yakin si badut pembunuh itu pasti terinspirasi dari buku horor yang pernah dia baca. Mereka pun menghabiskan waktu mereka untuk mengecek nama mahasiswa yang membaca buku horor di perpustakaan. Setelah mendapatkan nama-nama itu, ternyata yang pernah membaca buku horor di kampus mereka hanyalah anggota Killer Book Club, yaitu mereka saja. Dengan kata lain, identitas si badut sudah dapat dipastikan adalah salah satu di antara mereka. Kemudian Angela pun izin pergi sebentar untuk mendengar pesan suara dari Nando. Error de la universidad, sino que somos... Tiba-tiba saja Angela diteror oleh sosok badut pembunuh. Sepertinya si badut selalu mengawasi gerak-geri dari anggota Killer Book Club. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi, beruntungnya Nando datang dan menenangkan Angela. Tiba-tiba saja topeng badut itu ada di bawah kaki Nando, sehingga membuat Angela curiga tentang Nando yang merupakan sosok si badut. Selain itu, teman-temannya yang lain juga curiga bahwa si badut pembunuh itu adalah Nando. Nando berusaha menjelaskan pada mereka bahwa dia baru saja sampai di sana dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena mereka sudah curiga pada Nando, mereka pun segera menyuruh Nando untuk menjauh dari mereka. Keesokan harinya, Angela kembali menerima update kelanjutan novel dari si badut. Dalam novel itu tertulis bahwa Rai akan menjadi korban selanjutnya. Kematian Rai terjadi ketika dia berada di klub malam. Ketika berada di luar, Rai bertemu dengan si badut dan sosok itu langsung merobek perut Rai. Setelah itu, mayat Rai dibawa ke sebuah kolam renang terbengkalai lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. Tanpa berlama-lama lagi, Angela dan yang lainnya segera pergi ke tempat itu untuk mencari keberadaan mayat Rai. Di sana, Angela bertanya pada pacar Rai yaitu Sarah tentang apa yang terjadi kemarin. Kemarin malam, Sarah, Rai, dan Koldo pergi ke klub malam tempat di mana Nando bekerja. Akan tetapi, Nando dan Rai terlibat dalam perkelahian kecil yang membuat Rai pergi dari sana. Sejak saat itu, Sarah tidak bertemu dengan Rai lagi. Yang pasti, Sarah yakin bahwa Nando bukanlah si badut karena ketika Rai menghilang, Sarah melihat Nando masih bekerja di klub malam. Mereka pun semakin bingung dengan siapa identitas asli dari si badut tersebut. Saat ini mereka tidak bisa percaya satu sama lain dan malah saling menuduh. Sarah bahkan menuduh Eva sebagai pembunuh Rai padahal Sarah sendiri belum memiliki bukti. Akibat perkataannya membuat Eva menjadi sangat marah pada Sarah. Di kolam renang terbengkalai itu mereka tidak menemukan mayat Rai. Yang mereka temukan hanyalah sebuah tulisan bersambung yang ditulis oleh darah Rai. Kemudian Angela pun kembali berusaha untuk mencari tahu siapa sosok si badut. Sejak Angela mencurigai Nando sebagai si badut, Angela tidak pernah bertemu dengan Nando lagi. Kini Angela banyak menghabiskan waktu bersama Sebas untuk mencari tahu sosok si badut. Sebas sempat melakukan pencarian tentang akun si badut dan dia pun menemukan akun media sosial si badut. Akun itu terlihat mengikuti satu akun dari seorang gadis bernama Alicia. Seketika Angela pun teringat pada sosok temannya yang bernama Alicia. 6 tahun yang lalu, Angela memiliki seorang teman online bernama Alicia yang merupakan seorang penulis novel horor juga. Angela mengungkapkan pada Sebas bahwa novel pertama buatan Angela terinspirasi dari kisah nyata yang dialami langsung oleh Alicia. Alicia sempat menceritakan tentang kehidupannya yang penuh penderitaan akibat ibunya yang sering menyiksanya. Ibu Alicia sangat terobsesi pada karya sastra dan karena hal itu, ibu Alicia memaksa Alicia untuk menulis serta membaca buku terus-menerus. Jika Alicia berhenti melakukan perintah ibunya, maka Alicia akan mendapat banyak sisaan dari ibunya. Saat itu Angela menganggap bahwa kisah Alicia sangatlah menyeramkan. Maka dari itu dia pun menulis sebuah novel yang terinspirasi dari kisah Alicia. Angela dengan tega memanfaatkan penderitaan Alicia demi meraih keuntungannya sendiri. Alicia yang menyadari bahwa novel Angela bercerita tentang penderitaannya, dia pun menjadi sangat marah pada Angela. Alicia pun bersumpah bahwa dia akan membuat sebuah novel yang lebih menyakitkan bagi Angela sebagai tuntutan balas dendam. Dari cerita Angela, Sebas menjadi curiga bahwa sosok si badut adalah Alicia. Kecurigaan Sebas itu langsung dipatahkan oleh Angela yang mengatakan Alicia telah meninggal dunia dalam sebuah kebakaran bersama dengan ibunya.
Hingga kematian Alicia, Angela belum pernah melihat wajah Alicia. Kematian Alicia membuat Angela merasa sangat bersalah. Sebas yang kasihan melihat Angela, dia pun berusaha untuk menenangkan Angela. Kemudian Sebas malah menyatakan rasa cintanya pada Angela. Karena Angela saat itu sedang stres, dia pun malah melampiaskannya dengan melakukan mantap-mantap. Sementara itu di tempat lain, Nando yang sibuk bekerja menerima pesan dari si badut yang mengatakan bahwa Angela sedang dalam bahaya berada di ruang mayat yang ada di kampusnya. Saat itu juga Nando segera pergi menyelamatkan Angela. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan agar Nando pergi ke sana sendirian. Si badut itu langsung mengejar Nando. Anehnya, si badut itu tidak berniat membunuh Nando dan malah membuat Nando pingsan saja. Kembali lagi ke Angela. Setelah melakukan mantap-mantap dengan Sebas, mereka berdua menerima pesan dari si badut yang mengirimkan kelanjutan novelnya yang bercerita tentang kematian Nando. Sebas dan Angela segera pergi untuk memastikan cerita pada novel tersebut. Awalnya mereka mengira Nando telah tewas, namun ternyata Nando masih dalam keadaan hidup. Angela pun bertanya pada Nando mengapa dia bisa selamat dari kejaran badut tersebut. Nando sendiri juga tidak tahu mengapa si badut tidak membunuhnya saja. Setelah itu Angela menonton video live streaming Koldo yang mengatakan bahwa dia menerima pesan dari si badut. Si badut mengungkapkan bahwa dirinya akan merilis cetakan novel horor dan akan menandatangani novelnya di sebuah pameran buku horor yang diadakan besok hari. Si badut meminta semua orang yang hadir di pameran besok untuk menggunakan pakaian badut. Angela, Nando, Sebas, Sarah, Koldo, dan Eva segera pergi ke pameran tersebut. Ketika tiba di lokasi, mereka sadar bahwa si badut tengah melakukan live streaming dengan memperlihatkan suasana di sekitarnya. Sambil menonton live streaming itu, mereka pun mulai berkeliling untuk mencari keberadaan si badut. Pencarian mereka terhadap sosok si badut akan semakin sulit dikarenakan banyaknya pengunjung pameran yang menggunakan pakaian badut. Satu persatu dari mereka berusaha memeriksa sosok badut yang tengah menggunakan ponsel. Merasa kesal tak kunjung menemukan keberadaan si badut, Sarah malah menghancurkan HP dari salah satu pengunjung pameran. Akibat perbuatan Sarah, pihak keamanan pun segera mengejarnya. Sarah kemudian bersembunyi di sebuah rumah kaca yang terletak tak jauh dari pameran itu. Namun di sana, Sarah malah bertemu dengan sosok badut yang asli. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Sarah dan sosok badut tersebut. Sarah pun terus berlari hingga dia tiba di pintu keluar. Akan tetapi pintu keluar rumah kaca itu tidak bisa dibuka sehingga Sarah tidak bisa menyelamatkan diri. Dari luar rumah kaca terlihatlah Angela yang berusaha menolong Sarah. Tapi sayangnya sosok si badut itu langsung membunuh Sarah dengan sadis. Melihat kematian Sarah dengan mata kepalanya sendiri membuat Angela merasa bersedih dan terpukul. Tak hanya Sarah saja, Angela juga bertemu dengan Koldo yang sudah dalam keadaan sekarat akibat lehernya yang tersayat. Semua itu adalah ulah dari si badut. Hari ini Angela telah kehilangan dua temannya sekaligus membuat pikiran dan perasaan Angela menjadi semakin kacau. Akibatnya Angela pun langsung pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Angela berada di mobil ambulans dengan ditemani Nando. Kemudian Nando pun memperlihatkan pesan dari si badut yang meminta Angela untuk datang sendirian ke markas klub mereka. Jika Angela tidak datang, maka Sebas akan menjadi korban selanjutnya. Awalnya Nando melarang Angela pergi sendiri karena bisa saja itu hanyalah jebakan dari si badut. Meski sudah diperingatkan, Angela tetap akan pergi karena dia tidak ingin temannya terluka lagi. Sebelum pergi, Angela membawa salah satu senjata palu yang biasa digunakan oleh si badut untuk melawan badut tersebut. Dalam perjalanan menuju tempat di mana Sebas disekap, Angela terkejut menemukan Eva yang sudah dalam kondisi kritis. Rupanya sebelum Angela datang, Eva lebih dulu datang ke sana untuk menyelamatkan Sebas.
Bahkan Eva sudah mengetahui siapa sosok di balik topeng badut tersebut. Tapi ketika Eva akan memberitahukan identitas asli dari badut itu, Eva malah mengebuskan nafas terakhirnya. Lalu tibalah Angela di tempat di mana Sebas disekap. Sejak dari tadi, Nando telah mengikuti Angela ke tempat tersebut. Nando khawatir apabila sosok badut itu akan melukai Angela. Di sana Sebas malah menuduh Nando sebagai sosok si badut pembunuh. Nando pun tak terima akan tuduhan itu dan berusaha meyakinkan Angela bahwa bukan dia orang yang menyamar sebagai si badut. Sebas memohon pada Angela untuk segera membunuh Nando supaya teror itu segera berakhir. Angela pun merasa sangat bingung harus melakukan apa. Angela merasa bahwa Nando bukanlah sosok si badut tersebut. Tiba-tiba saja Sebas mengambil palu yang dibawa Angela dan langsung melukai Nando hingga Nando tak berdaya. Lalu terungkaplah bahwa identitas asli dari si badut adalah Sebas. Alasan Sebas melakukan semua ini dikarenakan Sebas ingin melakukan balas dendam pada Angela yang telah membuat Alicia menjadi gila. Ternyata Alicia dan Sebas dulunya adalah sepasang kekasih. Alicia sempat curhat pada Sebas tentang Angela yang memanfaatkan penderitaannya demi menjadi penulis terkenal. Hal itu pun membuat Alicia menjadi kehilangan akal hingga membuatnya tega membunuh ibunya sendiri. Sebas sebagai pacar Alicia merasa marah pada Angela yang sudah membuat Alicia mengalami penderitaan. Maka dari itu Sebas menyusun rencana balas dendam agar hidup Angela juga merasa menderita. Sebas dengan sengaja mengirimkan draft novel milik Angela kepada Cruzado. Dalam draft itu Sebas juga menulis pesan seakan-akan Angela ingin melakukan mantap-mantap dengan Cruzado. Angela yang tidak tahu akan hal itu akhirnya mau datang ke ruangan Cruzado dan di sanalah Cruzado melecehkan Angela sesuai dengan keinginan Sebas. Sebas juga lah yang menyarankan mereka semua untuk melakukan balas dendam pada Cruzado dengan cara menakut-nakutinya menggunakan kostum badut. Tapi di luar rencana, Cruzado malah meninggal dunia. Namun dengan meninggalnya Cruzado, Sebas bisa membuat novel yang lebih mengerikan dan membuat hidup Angela merasa tidak tenang. Semua itu sudah Sebas tulis dalam novelnya dan novel itu dibuat sesuai dengan apa yang terjadi pada Angela dan teman-temannya. Saat Sebas lengah, Angela langsung melukai Sebas lalu segera pergi mencari bantuan. Tiba-tiba saja, Angela dihadang oleh seseorang yang menggunakan topeng badut. Sosok itu segera melepas topengnya dan ternyata identitas sosok itu adalah Virginia. Ternyata identitas asli dari Virginia adalah Alicia. Alicia sengaja memalsukan kematiannya dan juga sengaja mengubah identitasnya menjadi Virginia demi bisa melakukan balas dendam pada Angela. Alicia dan Sebas bekerja sama dan menyusun rencana demi menghancurkan hidup Angela. Kini mereka berniat untuk membunuh Angela. Tanpa Sebas dan Alicia ketahui ternyata Nando masih hidup. Angela yang melihat Nando masih hidup mulai mengalihkan perhatian Sebas dan Alicia agar mereka tidak melihat ke belakang. Nando pun berhasil membuat Sebas terjatuh dari ketinggian sehingga membuatnya tewas di tempat. Alicia yang marah langsung membuat Nando terluka dan segera mengejar Angela yang berusaha melarikan diri. Dengan kecerdasannya, Angela membuat sebuah rencana dengan memanfaatkan percikan listrik dan bensin. Pada akhirnya Angela berhasil membunuh Alicia. Setahun kemudian setelah kejadian yang menimpa Angela, kehidupan Angela kembali berjalan normal. Banyak hal yang berubah dari kehidupan Angela, misalnya seperti Angela yang saat ini lebih percaya diri untuk menulis novel. Selain itu, Nando juga tak ingin kalah dengan Angela dan dia pun memutuskan untuk berkuliah di jurusan yang sama dengan Angela, yaitu jurusan sastra. Dirinya ingin menjadi penulis novel yang sama seperti Angela. Setelah jam pembelajaran selesai, Angela dan Nando harus berpisah karena Nando masih ada mata kuliah yang harus dihadiri. Sementara itu, Angela ingin bertemu dengan penerbit untuk melanjutkan progres novel terbarunya. Di tengah perjalanan, Angela terpaku melihat sosok badut mengerikan. Melihat badut itu membuat Angela menjadi sangat takut hingga membuatnya berteriak histeris. Ternyata aksi teror yang dilakukan oleh Sebas dan Alicia yang menyamar menjadi si badut meninggalkan bekas trauma yang mendalam bagi Angela. Akibat dari kejadian tersebut, Angela menderita coulrophobia, yakni ketakutan berlebihan terhadap badut.
kehidupan Angela tidak bisa sepenuhnya pulih dari teror yang pernah dialaminya di masa lalu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.